Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Being bridle in my flesh, gently, oh, you lead me to you. Oh, my best friend, Holy
Shalom OGGMS Sumatera, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Jarak tidak dapat membatasi hadirat Tuhan. Mari datang dengan hati yang haus dan lapar untuk menyambut hadirat-Nya. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali beribadah di GMS Sumatera, welcome home. Sebuah sukacita dapat berjumpa dengan teman-teman, dan untuk kalian yang belum tergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut Connect Group, yaitu tempat kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan membangun satu sama lain. Segera hubungi kami di nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir ibadah ini. Jemaat dapat mempersiapkan sepotong roti atau biskuit dan anggur, teh atau air putih untuk bisa perjamuan di rumah masing-masing. Minggu ini adalah minggu penaburan untuk mendukung pembangunan dan kegerakan misi 50 GMS di Sumatera. Mari siapkan penaburan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan atas Pulau Sumatera. Jemaat dapat memberikan penaburan dan persembahan dengan cara transfer di nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah di setiap minggunya. Dan hari ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima bagian yang terbaik yang Tuhan hendak sampaikan kepada pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami percaya tidak membatasi kegerakan Tuhan di dalam hati setiap kami. Urapi ibadah kami, dan kami siap memulai ibadah hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. AOG yang siap menari bagi Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, come on! Mari sama-sama bertepuk tangan. Puji namamu, ku bermazmur bagimu.
Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Mari angkat tangan kita nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, biar sampai masa tua kami. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Tetaplah Tuhanku, oh, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Oh, you've got lift your hands and sing. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir, oh, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.
because you have loved me first. Oh, kami mengasihimu Yesus, sebab kau terlebih dahulu mengasihi kami. Mari bersama angkat tangan kita dan nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih-Mu, setiamu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terus sampai hari ini ada dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan kami, membangkitkan iman kami. Tuhan, hari ini kami mau membangun sebuah komitmen yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kami hati seorang murid. Haleluya, amin. Shalom Augers, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komitmen dan konsisten. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah janji kita kepada diri kita sendiri untuk memiliki konsistensi atau janji kita untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau konsisten itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dan tidak berubah. Dan hari ini ketika kita membangun komitmen di dalam hidup kita, penting untuk kita tahu bahwa apa sih alasan kita membangun komitmen ini. Ketika kita membangun sebuah komitmen, kita perlu alasan yang kuat, yang strong, yang tidak membuat kita goyah sewaktu-waktu. Sehingga yang kita bangun sebentar saja. Sesuatu yang tidak dibangun dengan konsisten, sesuatu yang tidak dibangun atas dasar komitmen yang kuat, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bertahan lama. Itu akan berlangsung sebentar saja. Sayang sekali kita membangun sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia, itu hanya sebentar saja. Jadi hari ini apa sih alasan kita untuk memiliki komitmen di dalam hidup kita? Alasan kita, jangan sampai kita memiliki komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Kita memiliki komitmen untuk tetap tinggal di dalam connect group. Alasan kita hanya sekedar untuk diri sendiri. Sayang sekali kalau hari ini kamu melakukan semua itu hanya untuk dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa dirimu sendiri pun itu bisa mengecewakan dirimu, bukan? Terkadang nggak jarang kita dengar ada orang-orang yang kecewa dengan dirinya sendiri. Dan hari ini, jadi kalau bukan atas dasar diri sendiri, terus untuk apa ya saya membangun komitmen itu ya? Saya mau nyatakan hari ini, ketika kita membangun komitmen, bangunlah itu komitmen kepada Tuhan. Ketika kita membangun komitmen hanya untuk teman kita, sahabat kita, ataupun pasangan kita, kalau kita hanya membangun untuk itu, ketahuilah manusia itu mengecewakan. Kasih manusia itu bersyarat, kasih manusia itu terbatas. Tapi cinta Tuhan, cintanya Yesus kepada kita itu tidak bersyarat, tidak ada batasnya. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, cintanya Tuhan kepada kita begitu besar. So hari ini ketika kita membangun komitmenlah kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi hidupmu, yang begitu mencintai hidupmu, yang selalu ada dalam hidupmu. Mari kita sama-sama bangun kehidupan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Letakkan komitmenmu kepada Tuhan. Ketika kamu bangun kehidupan di dalam kebenaran, bangunlah itu untuk Tuhan. Ketika kamu bangun hidup yang berkomitmen di dalam connect group, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika kamu membangun sebuah
komitmen untuk bertanggung jawab atas sesuatu. Bertanggung jawablah itu kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika kita membangun komitmen, bangunlah itu kepada Tuhan. Tuhan yang cintanya tanpa syarat, tidak ada batasnya dalam hidup kita. Ya, hari ini mari kita sama-sama bangun itu. Tapi satu hal yang saya mau nyatakan, ketahuilah bahwa komitmen Tuhan kepada kita itu lebih tinggi daripada komitmen kita kepada Tuhan. Jadi hari ini seolah-olah ya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Seolah-olah Tuhan berkomitmen dia datang ke dunia. Saya datang untuk mati bagi hidup manusia, bagi dosa, untuk menebus dosa manusia. Ketahuilah banyak proses yang Tuhan alamin, banyak hal yang Yesus alamin selama ada di dunia. Untuk tetap melakukan panggilannya, untuk tetap melakukan apa yang dia datang dengan alasan itu, dia tetap berkomitmen untuk pegang itu. Dan banyak alasan untuk dia melepaskannya. Banyak alasan Yesus tidak melakukannya. Banyak alasan bagi Yesus untuk tidak mati bagi hidup kita. Tetapi Yesus tetap melakukannya sekalipun Yesus punya banyak alasan untuk membatalkannya. Karena apa? Karena cintanya begitu besar dalam hidup kita. Oleh karena itu saya katakan komitmennya Tuhan itu lebih tinggi daripada komitmen kita kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama baca ya. Di Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Di sini dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa sebab untuk itulah aku diutus. Aku itu huruf besar ya, itu adalah Yesus. Untuk itulah Yesus tahu dia datang ke dunia, dia sudah tahu panggilannya, komitmennya adalah untuk menebus dosa manusia, untuk mati bagi hidup manusia. Dan Yesus melakukannya. Dan Yesus melakukannya. Dan Yesus menyelesaikan komitmennya. Komitmen Yesus lebih tinggi daripada komitmen kita hari ini. Dan saya punya satu perikop yang saya rindu untuk bahas di Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Itu berbicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Ini adalah salah satu cerita di mana Yesus itu ditolak. Yesus datang dengan panggilan sebenarnya untuk kita, tapi kita menolaknya. Seolah-olah ya, Yesus datang untuk menebus dosa orang-orang ini. Justru mereka datang dan mereka menolak Yesus dengan berbagai alasan. Mari kita sama-sama baca ya. Di Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Kita sama-sama perhatikan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu.
mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, melalui firman ini kita sama-sama dapat baca dan kita dapat perhatikan. Ketahuilah di ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Dan ini sesuatu yang aneh ya, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, Yesus menyampaikan kitab Nabi Yesaya, ketika Yesus menyampaikan itu, itulah tujuan dia datang, itulah tugas dia datang, yaitu memberitakan Injil. Dan ketika dia datang, dia beritakan, justru orang-orang menolak dia. Padahal mereka berkata, apa yang dia katakan ini benar. Yang Yesus katakan adalah kebenaran. Tetapi mereka tetap menolak Yesus. Karena bagi mereka, bukankah Yesus ini adalah anak tukang kayu? Bukankah Yesus ini adalah saudara kita, anak tukang kayu yang kita kenal? Karena Yesus menyampaikannya di daerahnya dia, daerah Yesus dibesarkan. Nah, di sini saya rindu untuk menyatakan bahwa, mari Tuhan ketika memegang komitmennya, banyak hal yang membuat dia seolah-olah punya alasan untuk membatalkannya. Yesus punya banyak alasan untuk menghentikannya. Bayangin mereka sampai mau melemparkan Yesus, membawa Yesus ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak dan melemparkan dia ke tebing itu. Sampai mereka berniat melemparkan Yesus dari atas tebing. Bayangin ya, Yesus itu di posisi, saya ini datang untuk mati loh buat hidup mereka. Saya ini datang untuk mengorbankan hidup bagi mereka. Tapi tidak dihargai. Apa yang mau dikerjakan Yesus seolah-olah tidak dihargai. Seolah-olah tidak ada gunanya. Padahal yang Yesus lakukan bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat besar. Menebus dosa manusia sehingga manusia dapat menerima keselamatan. Nah, dari hal ini saya pengen nyatakan bahwa Tuhan juga punya alasan untuk tidak pegang komitmennya. Tuhan punya banyak alasan dan Tuhan itu sesungguhnya bahwa bisa dikatakan tidak layak untuk mati di kayu salib karena dia adalah Allah. Tapi Yesus melakukannya. Dan hari ini, apakah komitmen Tuhan sudah setinggi itu untuk kita? Apakah hari ini kita membangun komitmen yang hanya sepele sama Tuhan? Oh, langgar sedikit gak apa-apa lah, it's okay lah, ya sudahlah. Ini hanya salah satu cerita di mana Yesus itu ditolak. Ini hanya salah satu cerita di mana Yesus itu tidak diterima. Tapi tahu nggak apa yang Yesus lakukan ketika dia tidak diterima? Ketika dia ditolak. Dia tahu bahwa ini semua akan terjadi. Sama dengan kita. Ketika kita mengambil sebuah komitmen, bukankah sesungguhnya kita sudah tahu apa yang akan terjadi? Kita akan ditolak di pergaulan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak ngomong kotor misalnya. Kita mau melatih diri berkomitmen tidak ngomong kotor. Kalian sudah tahu bukan bahwa kalian akan diomongin sok suci. Istilahnya di dalam pikiran kalian sudah ada pikiran nanti saya diomongin gini gimana ya, nanti ini gitu gimana ya. Sebenarnya kita semua sudah tahu dari komitmen ini yang kita lakukan. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita sudah tahu. Tapi apakah kita berani mengambil resiko itu di dalam komitmen yang kita ambil? Seperti Yesus. Dari pernyataan Yesus, Yesus sudah tahu ketika dia datang untuk memberitakan Injil di Nazaret. Ketika Yesus datang, setelah itu Yesus menyatakan bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di tempat dia berada. Jadi di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa di ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus sudah tahu dong, sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan dia terima. Tapi Yesus tetap melakukan panggilannya, tetap melakukan tujuan hidupnya, tetap melakukan komitmennya. Itulah Yesus. Komitmen Yesus begitu tinggi, sangat amat tinggi, jauh dari kita gitu ya. Tapi hari ini saya percaya anak-anak Tuhan, Army of God, kita pasti bisa membangun komitmen kita juga. Mari saya ajak untuk seluruh Army of God. Mari kita bangun komitmen kita. Seperti Tuhan komitmen kepada kita. Seolah-olah ya, padahal Tuhan gak punya tanggung jawab berkomitmen dengan kita. Tapi seolah-olah Tuhan berkomitmen dengan kita. Mari kita juga membangun komitmen kepada Tuhan. Mari kita bangun kehidupan komitmen kita. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah di dalam satu komunitas yang buat kamu bertumbuh, yaitu namanya Connect Group. Mari kita sama-sama belajar. Dan apakah hari ini kita siap menerima resiko ketika kita berkata kita mau mengambil komitmen?
Apakah kita siap? Kalau hari ini Yesus siap, apakah kita siap? Mari kita sama-sama bangun. Ingatlah akan cintanya yang kudus. Ingatlah akan cintanya yang luar biasa dalam hidup kita. Pentingnya kita membangun konsistensi. Pentingnya kita membangun komitmen dalam membangun sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang kita bangun tidak hilang begitu saja. Ya, dan hari ini saya rindu untuk ada salah satu teman Army of God akan sharing tentang kesaksian mengenai komitmen yang dia bangun, konsistensi yang dia bangun dalam hidupnya, sehingga dia tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jatuh bangun dialamin dan sebagainya. Dan yuk kita sama-sama belajar dari apa yang kesaksian yang dia ceritakan, yang kita bisa tangkap. Mari kita sama-sama panggilkan, silakan Galen. Oke, hai Galen. Halo Ce. Ya, hari ini Cece ceritain sedikit dulu ya latar belakangnya Galen. Galen ini sebelumnya lumayan terikat dalam bermain game. Dan akhirnya dia berhasil meninggalkan keterikatannya dengan bermain game. Dan apa sih yang Tuhan kerjakan, mari kita tanyakan ya. Apa yang membuat kamu berkomitmen untuk stop main game? Padahal main game itu kan gak salah. Dan apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Nah, menurut aku pribadi main game itu emang gak salah. Tapi kalau udah kecanduan main game itu juga hitungannya salah sih. Nah, buat aku pribadi dulu aku udah kecanduan banget sampai skip saat teduh, skip CG, jarang hubungan dengan keluarga juga. Dan dengan teman juga hubungan kurang harmonis karena bisa bad mood seharian karena main game. Dan juga suatu saat Tuhan tegur, dan Tuhan tegur, Tuhan ingatin bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap hidup kita. Nah, jadinya diingatin sekali lagi bahwa kalau misalnya Tuhan punya rancangan yang indah tapi kita nggak mau taat, gimana bisa sampai ke rancangan-rancangan Tuhan. Nah, dari situ belajar buat komitmen, buat taat juga sama rancangan-rancangan Tuhan. Wow, luar biasa ya yang Tuhan kerjakan. Sehingga dia bisa berani mengambil sebuah komitmen. Dan pengen tanya dong, bagaimana sih untuk kamu tetap konsisten menjalankan komitmen kamu itu? Nah, aku awal-awal ada jatuh bangun juga, tapi tetap berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, jadi awal-awal tuh aku mulai dengan membuang hambatan-hambatan untuk bangun konsisten. Misalnya dari segi game, aku mulai dari hapus main game dan ketika teman ngajak, aku belajar untuk nolak juga selama beberapa bulan. Kemudian juga bangun habit-habit baru dalam hidup aku yang lebih berkenan bagi Tuhan, yang lebih produktif juga. Misalnya dengan bangun saat teduh, ikut CG, lebih bangun hubungan dengan keluarga juga, sama teman-teman di gereja. Dan juga mulai ikut training gitar juga di gereja dengan teman-teman yang lain. Dan mulai baca buku juga sih untuk pengetahuan. Wow, berarti Galen menggantikan itu juga. Jadi kayak biasanya main game tapi gantikan dengan baca buku, waktu dengan keluarga. Dan justru ya dia ganti dengan sesuatu yang berkualitas lah ya. Dan apa sih dampak yang kamu rasakan setelah kamu mengambil komitmen itu dan kamu menjalaninya? Apa dampak buat hidup kamu? Dampaknya pertama aku rasain yang dengan Tuhan dulu. Pertama hubungan lebih dekat dengan Tuhan karena ya lebih banyak waktu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Baru dalam CG juga lebih dekat dengan member-member yang lainnya. Bangun hubungan sama CGL juga. Kemudian mungkin dengan teman-teman di gereja lebih dekat juga karena banyak waktu bersama. Dan untuk pribadi sih ngerasa di bagian training gitar, Tuhan yang perlebar kapasitas, Tuhan yang upgrade skill pribadi. Kemudian di pengetahuan karena ada waktu untuk baca buku, mulai dapat pengetahuan tentang pengembangan pribadi, tentang rohani dan tentang keuangan juga. Wow, dampaknya luar biasa banget ya ketika kita membangun komitmen kita kepada Tuhan dan Tuhan mengerjakan rencana-rencana besar. Dan puji Tuhan kita semua sangat diberkati dengan sharingnya Galen hari ini, sangat sederhana tapi saya berdoa setiap kita juga terus mengambil komitmen dalam hidup kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan seperti keputusan dari Galen. Dan saya percaya bahwa itu akan menjadi berkat buat kita. Ya, thank you Galen buat sharingnya. Thank you, God bless. Saya percaya hari ini setiap kita di tempat ini sangat diberkati ya dengan sharingnya Galen hari ini. Kita sama-sama melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana komitmen yang dia ambil, bagaimana dampak yang dia rasakan ketika dia benar-benar hidup di dalam komitmennya kepada Tuhan. Dan hari ini ketika kita memiliki komitmen kepada Tuhan, saya mau nyatakan, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Galen.
ketahuilah bahwa saya percaya dia juga tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya pengen nyatakan. Penting sekali ketika kita memiliki komitmen, penting sekali untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap lebih menggali lebih dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Membangun saat teduh kita justru harus semakin dekat, harus semakin membangun itu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memegang komitmen kita, itu akan menggali segala sesuatu yang kita nggak tahu itu ada dalam diri kita. Talenta, segala yang indah, segala yang mulia yang ada dalam hidup kita, akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Wah, dengan mengambil komitmen ini, oh rupanya saya punya kesabaran ya. Oh rupanya saya sebenarnya orangnya lembut ya. Oh rupanya saya adalah ketika kamu memberikan waktu, berkomitmen untuk memberikan waktu seperti Dylan tadi, menjadi waktu yang lebih produktif, tidak menghabiskan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Justru muncul talenta-talenta dalam hidupnya, muncul hal-hal baru dalam hidupnya yang sebelumnya belum ada. Dan ketahuilah bahwa ketika kita membangun itu pasti ada godaan. Pasti ada aja hal-hal yang buat kita untuk tidak tinggal di dalam komitmen itu. Tidak konsisten dalam membangunnya. Ada godaan-godaan yang datang. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus ada di dunia, ketika Yesus datang dengan visi misi untuk menebus dosa manusia, Yesus juga juga mengalami godaan. Iblis juga datang menggodanya. Iblis juga datang menggoda. Ayo hari ini jatuhkan dirimu. Ada ya kita baca di firman Tuhan tertulis bagaimana iblis menggoda Yesus. Ayo datanglah menyembah kepadaku. Iblis meminta Yesus untuk menyembah kepada iblis. Sehingga akan memberikan seluruh dunia ini kepada Yesus seolah-olah ya. Jadi iblis itu pembohong. Iblis itu membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus menang dari godaannya itu. Yesus tidak mengiyakan apa yang iblis katakan. Sama dengan kita, ketika kita berjalan di dalam komitmen, ada aja godaan yang berusaha untuk datang dalam hidup kita, untuk kita tidak berpegang pada komitmen itu. Benar bukan? Terkadang kita udah pegang komitmen, ya gagal lagi. Kita udah pegang komitmen, kita udah bangun secara konsisten beberapa minggu atau beberapa bulan, rupanya gagal di tengah jalan. Padahal saya sudah berusaha loh, saya udah mengusahakannya. Oke, mungkin kamu sudah mengusahakannya, yes. Tapi yuk, penting untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di sini dikatakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Hari ini ketika kamu komitmen, bersandarlah, bergantunglah sama Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Dia. Sehingga segala yang kamu rencanakan, kamu akan lihat bagaimana Tuhan menggenapinya. Kamu akan melihat justru Tuhan membawa kamu kepada rencana yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Ya, banyak hal yang akan mengganggu kita di tengah kita membangun konsisten kita. Ada tantangan yang akan buat kita berusaha membatalkannya. Iblis akan berusaha menggunakan segala cara untuk kita membatalkannya. Misalnya ya, saya punya 2 poin hari ini. Apa yang membatalkan? Yang pertama itu adalah dengan segala kondisi yang baik. Segalanya sedang baik sih. Tapi di situ kok saya malah jatuh ya. Saya sudah komitmen nih untuk saya komitmen untuk tidak nonton hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan misalnya. Tapi ketika semuanya lagi baik, kamu sedang tidak punya pergumulan. Justru di saat itu kamu jatuh lagi di sana. Padahal kamu sudah bangun komitmen nih. Misalnya seperti itu ya. Justru segalanya baik, mungkin kamu bosan, dan akhirnya kamu malah jatuh lagi ke hal yang sama. Itu juga bisa terjadi. Atau yang kedua, segalanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan ketika segala sesuatu sedang dalam pergumulan, di dalam hidup kamu sedang punya masalah, punya pergumulan. Dan di saat itu, kamu padahal sudah pegang komitmen nih. Kenapa ya Tuhan gak tolong ya? Kenapa ya Tuhan gak mengasihi saya ya? Padahal saya sudah pegang komitmen loh sama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar ya. Ketika segalanya tidak dalam kondisi baik, mau kondisinya baik atau buruk. Komitmen ya komitmen. Tuhan juga mengalami apa yang kamu alami. Tuhan juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Ketika kamu digoda, ketika kondisinya tidak baik, ketika kondisinya baik atau apapun yang sedang terjadi, Tuhan juga sudah melewatinya. Tapi hari ini, apakah kita memilih seperti keputusan Yesus, yaitu tetap memegang komitmen
dan konsistensinya. Apakah kita tetap berpegang pada apa yang sudah kita tetapkan? Ya, oleh karena itu penting banget kita punya dasar yang kuat. Penting banget kita punya dasar komitmen yang kuat. Kamu berkomitmen karena apa? Kamu berkomitmen untuk siapa? Ketika kita berkomitmen untuk Tuhan, setiap hari kita merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita akan semakin mencintai untuk berkomitmen dengan Tuhan. Kita semakin cinta komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Dan kedekatan dengan Tuhan akan melahirkan kedekatan kita dengan Tuhan akan melahirkan sesuatu. Apa itu? Kedekatan kita dengan Tuhan akan melahirkan dua hal yang di sini saya ada catat. Akan melahirkan dua hal untuk kita tetap berjalan dalam komitmen. Bagaimana sih untuk kita tetap berjalan dalam komitmen? Kita harus alasannya Tuhan, yes. Dan ketika kita punya alasan Tuhan, Tuhan akan berikan dua alasan yang kuat untuk kita terus bertahan. Yaitu yang pertama, Tuhan berikan tujuan kepada kita. Ya, tujuan dari Tuhan, tujuan hidup kita dari Tuhan adalah sesuatu yang besar, indah, mulia. Sehingga ketika kita berjalan di dalam komitmen, kita punya tujuan yang kuat, yang strong. Tujuan apa? Tuhan mau bawa kamu kemana? Kamu harus berdoa, kamu harus mengalaminya sendiri. Berdoalah, minta sama Tuhan, Tuhan tujuan hidupku hari ini Tuhan mau bawa kemana? Tuhan hari ini aku melangkah terus, aku gak mau hanya ikut-ikutan. Aku berubah, aku gak mau jadi orang yang hanya ikut-ikutan, aku berubah. Kalau teman saya berubah. Loh, yes, hari ini komunitas memang mengubahkan banyak orang. Komunitas yang tepat bisa mengubahkan kita, yes. Tapi kita sendiri pun harus mengalami sendiri. Seperti apa yang temanmu alami bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kamu membangun komitmen itu, kamu punya komitmen yang strong. Kamu punya komitmen yang tetap di dalam Tuhan. Dapetin tujuan Tuhan apa dalam hidup kamu. Ada tujuan yang besar. Bukan tujuan yang hanya kamu lihat, oh satu hari nanti aku begini sajalah. No, Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu. Amin. Ayo kita harus mengalaminya sendiri. Kita harus menerimanya sendiri. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Dan yang kedua, kedewasaan dalam memutuskan. Tuhan akan berikan kamu kedewasaan. Tuhan akan berikan kamu kedewasaan dalam memandang sesuatu. Ketika kamu memegang komitmen kamu kepada Tuhan, komitmennya hanya kepada Tuhan, alasannya Tuhan. Maka ketika kamu dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan kedewasaan demi kedewasaan yang kamu gak sadarin. Wow, satu waktu orang-orang berkata, kamu di usia yang masih sangat muda. Tapi kenapa bisa ya kamu punya kedewasaan yang seperti ini? Dan di waktu itu kita gak boleh sombong. Kita harus jaga hati kita dan berkata, yes, semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan yang buat aku bisa berdiri, berjalan dalam konsistensi ini. Tuhan yang membantu aku ketika aku dekat dengan Tuhan. Ya memanglah Tuhan yang membantu kita. Nyatakan itu. Nyatakan Tuhan yang menolong aku. Nyatakan kesaksian hidupmu. Justru komitmenmu itu bisa memberkati begitu banyak orang nantinya. Amin. Seperti tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini jangan seorang pun menganggap engkau rendah, sekalipun kamu muda. Ketahuilah bahwa ketika kamu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kedewasaan. Tuhan akan berikan kedewasaan dalam berpikir. Kamu akan punya cara pandang yang jangka panjang. Kamu tidak akan menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Karena kamu tahu bahwa Tuhan menyediakan hidup yang indah, mulia, luar biasa sekali Tuhan sediakan dalam hidupmu. Ya, orang dewasa itu memutuskan dengan stabil. Gak mudah terbawa arus. Dan mengerti resiko jangka panjang. Itulah cara pikirnya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang dewasa, ketika Tuhan berikan kedewasaan yang seperti apa? Kedewasaan dalam memutuskan. Sehingga keputusanmu itu konsisten, itu stabil, kamu punya komitmen. Sehingga ketika kamu menjalani komitmen itu, kamu tidak kesulitan. Kok susah ya, saya berusaha kok gak bisa ya. Oleh karena itu penting untuk kamu berdoa, kamu bergantung, serahkanlah kepada Tuhan. Ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau ini kamu serahkan kepada Tuhan, terlaksanalah segala rencanamu. Apa rencanamu?
Apa rencana komitmen yang kamu mau ambil? Serahkan kepada Tuhan, berdoalah. Di situ ada kuasa yang turun dalam hidupmu, yang menolong kamu, membantu kamu untuk bangkit, membantu kamu untuk bersinar, membantu kamu untuk menang di area ini. Amin. Jangan terbawa oleh arus, jangan ikut-ikutan. Kita akan memiliki kedewasaan rohani yang dimana Tuhan akan bawa. No, jangan jalan ke sana. Sekalipun banyak orang ke area itu, no, kamu gak jalan ke sana. Aku punya rencana yang indah buat kamu. Kamu harus jalan ke area ini. Ya, Tuhan menyediakan itu. Dan mengerti resiko jangka panjang. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita akan mikir, iya ya, kok sekarang cara berpikirku beda ya. Satu atau kamu akan merasa, kok beda ya. Sebelumnya aku, ya sudahlah, saya ini cuek, gak peduli atau apapun. Tapi ketika berjalan dengan Tuhan, saya mulai menjaga langkah saya memikirkan resiko demi resiko yang akan dialamin. Ada kedewasaan yang Tuhan tambahkan, kedewasaan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, urapan dari Tuhan, akal budi dari Tuhan. Kesucian dari Tuhan, kesetiaan, kasih dari Tuhan, semuanya dari Tuhan yang terbaik. Ya, ketahuilah bahwa buah dari komitmen dan konsisten kita ada 2. Buah dari komitmen kita akan jadi orang yang bertanggung jawab, yang pertama. Yang kedua, kita akan jadi orang yang dipercaya. Ketika orang lihat hidup kita, orang akan lihat orang ini bisa dipercaya. Karena dia orang yang bisa membangun sesuatu dengan konsisten. Orang ini adalah orang yang punya komitmen, dia bisa membangun sesuatu dengan konsisten. Jadi hari ini ketika kita mau membangun komitmen dan konsisten dalam hidup kita, ayo mendekatlah kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan lihat buahnya adalah kita akan alami, kita akan jadi orang yang bertanggung jawab, kita akan jadi orang yang dipercaya di tempat kerjamu, di sekolahmu, di rumahmu, di mana kamu ada, kamu akan jadi orang yang dipercaya. Pegang komitmenmu. Hari ini mungkin tidak mudah sekarang. Mungkin sekarang bukan sesuatu yang mudah untuk mengatakannya, untuk membangunnya. Tapi bangunlah dari sekarang. Satu waktu kamu akan melihat, kamu jadi orang yang dipercaya. Waktu itu teruslah mempermuliakan Tuhan. Di waktu kamu sudah menikmati buahnya, teruslah memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang membawa kamu dari titik 0 sampai di titik kamu akan lihat. Puji Tuhan ya, semua yang Tuhan kerjakan indah dan mulia. Yuk hari ini kalau kamu mulai dari 0, mari bangkit. Ayo bangkit, ayo bangun komitmen kamu. Ayo kerjakan yang terbaik. Ayo berdoa, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Hasilnya ketika kamu berdoa akan di luar dari ekspektasi kamu, akan lebih dari ekspektasi kamu. Ya, ketahuilah ketika kita dipercaya, ketika kita diberikan, ketika kita sedang komitmen, ketika kita diberikan kepercayaan, apapun itu, belajar yuk untuk kita jadi orang yang tidak menolak kepercayaan. Ya, karena ketika kita dipercaya, pola pikir kita akan berbeda, berubah. Ketika kita punya tanggung jawab, cara pikir kita akan berubah. Oleh karena itu, ketika kita dipercayakan sesuatu, ayo belajar tidak jadi orang yang, aku tuh belum siap, jangan nolak. Jangan langsung, aku tuh belum bisa, aku belum siap untuk melayani misalnya. Aku itu begini dan begitu. Ayo pegang komitmen, pegang komitmenmu. Dan hari ini ketika dipercayakan, ayo belajar berjalan di dalamnya, berjalan terus di dalamnya, berjalan terus di dalamnya. Dipercayakan melayani, saya belum sempurna, tapi saya pegang komitmenku. Jatuh bangkit lagi cepat-cepat. Saya tidak menyatakan, oh boleh jatuh bangun. No, ayo bangkit cepat-cepat. Kalau jatuh lagi, ayo bangkit cepat-cepat. Jangan berlama-lama di sana. Amin. Dan hari ini saya rindu untuk setiap kita di tempat ini. Kita sama-sama pegang komitmen kita. Kita sama-sama membangun komitmen dalam hidup kita. Ya, miliki konsistensi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam hidupmu. Jangan lewatkan masa mudamu. Jangan lewatkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Pegang komitmen, ada resiko yang kamu harus terima. Tapi terimalah itu di dalam iman kamu kepada Tuhan. Percayalah di dalam iman kamu akan terima kemenangan. Ya, tidak akan dipermalukan anak Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami sama-sama belajar untuk bagaimana hidup dalam komitmen, untuk bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kalau Tuhan sendiri pun mengalami hal yang sama, Tuhan sendiri pun mengalami cobaan. Tuhan ketika seolah-olah memiliki komitmen pun, Tuhan pun mengalami cobaan. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil langkah yang sama dengan Tuhan, yaitu tetap
tetap berjalan di dalam komitmen yang diambil, tetap berani mengambil resiko yang ada. Karena kami tahu ada kemuliaan besar yang Tuhan sediakan ketika kita hidup sesuai firman Tuhan. Ada sesuatu yang indah dan mulia yang Tuhan sediakan. Saat ini bagi teman-teman Army of God yang memiliki pergumulan di area komitmen. Saya sekian lama saya nggak bisa konsisten membangunnya. Saya sudah komitmen berkali-kali tapi selalu gagal. Kalau hari ini itu adalah kamu, letakkan tanganmu di dada. Saya mau nyatakan, percayalah kuasa Tuhan turun dalam hidupmu. Dan yang bisa melakukan itu bukan kamu memang, tapi Tuhan. Tuhan di dalam hidup kamu yang akan melakukan itu. Mulai hari ini, teruslah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Aku berdoa segala intimidasi hari ini, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Segala intimidasi ditolak di dalam nama Yesus. Karena intimidasi bukan datang dari Tuhan. Dan hari ini yang ada adalah penyertaan dan kuasa Tuhan. Hari ini ayo bangkitlah jiwaku, ayo bangkit. Pegang komitmen dan lakukan dengan konsisten. Akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan yang kamu akan saksikan. Akan banyak perkara ajaib yang kamu akan saksikan dengan Tuhan. Ayo bangkit. Kalau jatuh bangkit dengan segera. Bangkit dengan segera, ini waktumu orang-orang muda. Tuhan hamba berdoa setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Tuhan Engkau Allah yang lihat setiap hati. Masuk dalam hati mereka, ubahkan hati mereka di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan saat ini juga, terima urapan dari Tuhan, terima janji Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini kamu tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus, terima kuasa dari Tuhan. Mulai hari ini, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan yang berbeda. Kamu sendiri akan saksikan perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat AOG GMS Sumatera, saya percaya kita sama-sama belajar sesuatu hari ini dari firman yang barusan disampaikan oleh Chief Febe. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dimanapun kamu berada. Terimalah berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan, berkat persekutuan yang intim di dalam jam-jam doamu, sehingga kemanapun engkau pergi dan melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah hidupmu semakin berbuah lebat dan orang-orang menikmati buahmu, oleh karena hidupmu selalu dan senantiasa berjalan di dalam track-Nya Tuhan. Dan kemanapun engkau pergi dan melangkah, nama Tuhan dipermuliakan dan engkau akan dipakai semakin besar di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.